angkatan ke-9. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda besar Muhammad SAW. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum kegiatan hari ini dimulai, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, pengisian materi oleh Bu Husnawati, SPD, SPDI, dan yang terakhir penutup. Baiklah, menginjak acara yang pertama, marilah kita baca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu guru, persilakan berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu guru, persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMP 1 Atap 1 Tangkas. Alhamdulillah, syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini dipanjatkan karena bukan ridhonya kita semua diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul kembali di ruangan ini dalam rangka menyukseskan program calon guru penggerak yang berasal dari SMP kita. Salam dan salam kalau kita saya mengagunkan pada kita dan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mengharapkan kepada Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru atau peserta kali ini, ini sesi yang kedua yang pematerinya akan disampaikan oleh Bu Husnawati, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-9 ya, ke-9, yang mana salah satu tugas dari CGP ini adalah ada istilahnya ada aksi nyata. Nah, untuk itu kita selaku warga SMP 1 Atap mendukung sepenuhnya program CGP ini. Nah, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh CGP nanti berhasil dengan baik
dan dapat ditularkan khususnya untuk SMP kita. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Yakinlah calon-calon CGP sekalian, kami semua mendukung program-program yang akan dilaksanakan. Itulah yang saya sampaikan. Untuk mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya pengisian materi oleh Bu Sunawati SPDI. Waktu dan tempat saya persilakan. Mana lagi? Kita siswa. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Unit SMK 1 Angkatan 1 yang saya hormati Bapak Ibu dan KPU SMK 1 Angkatan 1 Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menyukseskan acara. Di sini kami dari calon guru penggerak ada kegiatan yang di situ aksi nyata, yaitu kegiatan dari modul 1.4, yaitu aksi nyata, yaitu membagi pemahaman kepada guru-guru dan guru-guru sejawat yang ada di SMK 1 Akademi. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit pemahaman, berbagi pemahaman kepada rekan-rekan guru dan kepada bapak kepala sekolah semuanya. Nah, di sini saya Sunawati, calon guru penggerak angkatan 9. Tadinya saya berangkat pada angkatan 7. Nah, di situ baru bisa pendidikan calon guru penggerak ini pada angkatan 9. Bapak Ibu guru dewan guru yang saya hormati. Baiklah, di sini setelah kami mempelajari modul 1 ini 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Di sini kami akan ada kegiatan aksi nyata, yaitu pada aksi nyata budaya positif. Di sini Bapak Ibu, pada modul 1.4 ini yang akan kami tekankan adalah penularan budaya positif. Budaya positif yang khususnya ada di sekolah kita ini. Budaya positif itu tadinya atau sebelumnya itu sudah ada, ya, sudah ada pada anak-anak dan sudah ada pada sekolah. Nah, di situ marilah kita kembangkan budaya positif ini baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, di sini siapa yang akan memprakarsai? Yang kita inilah Bapak Ibu. Kita inilah guru-guru inilah yang memprakarsai budaya-budaya positif itu yang ada pada murid. Di sini ya perubahan paradigma sesuai yang telah disampaikan oleh rekan guru CGP tadi, ya, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol, ya, jangan ketawa Bu Miss Lili, ya. Ilusi kontrol adalah mengontrol murid. Jadi tugas kita itu mengontrol murid. Bagaimana ilusi guru itu dalam mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa. Nah, merasa apa? Nah, di situ teori kontrol kita ingat posisi guru itu, ya, kita mempunyai posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol yang ada dalam setiap guru, ya, yang tadi telah disampaikan oleh rekan guru penggerak, kalau guru penggerak tadi, yaitu setiap guru itu kita sebagai penghukum,
Kemudian sebagai pemantau anak-anak ya melakukan suatu kesalahan, nah di situ mereka tidak mau mengerjakan tugas, kita suruh kerjakan. Awalnya ketika istirahat dia ketinggalan, ya kita suruh mengerjakan dalam kelas. Nah, kawan kalian istirahat, aku tetap di sini kerjakan tugas tadi yang ketinggalan. Nah, tetapi Bapak Ibu guru mengawasi. Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi kita nanti yang akan kita lakukan adalah membuat mereka menyadari kesalahannya, terus kemudian kita menanyakan keyakinannya bagaimana itu. Jadi kita tidak buat mereka merasa bersalah. Itu posisi kita sebagai manajer. Nah, baiklah Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, itu ya. Jadi semua penguatan itu timbul dari guru itu membuat mereka bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini hak untuk memaksa, ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita sebagai guru untuk memaksa mereka? Coba Bapak Ibu, apakah seorang guru itu berhak untuk memaksa peserta didiknya? Misalnya mengikuti kemauan kita. Kamu harus seperti ini loh. Kamu harus jadi seperti ini. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, anak itu dilahirkan dengan kodratnya tersendiri. Ya, mereka itu berkembang ya sesuai dengan kodrat zaman. Itu tadi. Ya memang mereka lahir sebagai kertas kosong. Jadi bagaimana kita menulisnya itu yang akan diperbuat tidak. Kalau sekarang karena posisi guru itu sebagai penuntun, ya menuntun. Ibaratnya kita itu seorang petani, ya guru itu seorang petani yang menaburkan benih di lahan. Nah, bergantung itu lahannya itu, ya walaupun bibitnya itu bibit yang unggul, tanpa mendapatkan pengairan yang tepat, tanpa mendapatkan perawatan yang tepat, apakah bibit yang kita semai tadi, bibit unggul tadi dapat tumbuh dengan sempurna? Tentu tidak. Nah, tetapi walaupun bibit itu biasa saja, ya, bukan berasal dari bibit yang unggul, mendapatkan pengairan, cahaya matahari yang cukup, kita pupuk, kita sirami, kita rawat setiap hari, jelas hasilnya akan maksimal. Itu. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan, ya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada peserta didik kita. Next. Apa makna dari disiplin? Nah, dari sini berhubungan dengan kita memaksa siswa kita tadi, peserta didik tadi, untuk mengikuti kata disiplin. Apa sih disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Di sini ya. Jadi mengikuti peraturan yang ada di sekolah yang sudah dibuat kesepakatan. Nah, mereka harus disiplin. Ketika kita menyuruh anak atau menghendaki anak dalam berdisiplin, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Terus terang Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Jadi kalau kita memberikan contoh yang baik, kita mulai disiplin dari diri kita sendiri, ya. Mulai dari diri kita, insya Allah peserta didik kita itu akan mengikuti. Kemudian disiplin
bernalar kritis, berkebinekaan global. Nah di sini kenapa berkebinekaan global ini sangat penting? Di sekolah kita ini, Bapak Ibu, tidak hanya terdiri dari satu suku, tidak terdiri hanya satu suku, satu bahasa, ya. Kemudian mereka kenapa? Pasti kita temui mereka itu saling mengejek, ya. Yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena di situ rasa kebinekaan mereka sangat kurang. Kemudian bergotong royong. Nah di sini kita perlu tanamkan rasa bergotong royong ini hal yang paling kecil saja. Mari kita tanamkan rasa gotong royong itu. Salah satunya contoh yang paling kecil adalah di dalam kelas, yaitu dengan perwujudan piket kelas. Nah, piket kelas itu sudah mencerminkan rasa gotong royong mereka. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah kita lakukan, tetapi kita belum menyadari. Sudah kita lakukan semua. Nah, kemudian kita menginginkan mereka menjadi kreatif. Nah, ini ya. Jangan kita batasi apa ide mereka. Silakan mereka berkreasi dalam pembelajaran di sekolah ataupun di dalam next. Selanjutnya Bu, Bapak, teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disampaikan juga, ya. Teori motivasi perilaku manusia yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu yang muncul dari luar. Apa itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini. Nah kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah ini adalah motivasi. Seseorang melakukan disiplin, ada motivasi yang datang dari dirinya sendiri, ada juga yang datangnya dari luar. Ya, tuh. Kemudian motivasi internal. Motivasi internal ini tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Kalau mereka sudah berlaku disiplin, jelas dia menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalnya nih, ya, salah seragam. Jadi mereka tidak perlu ditakut-takuti lagi, ya, tidak takut akan hukuman atau tidak perlu kita iming-imingi lagi dengan hadiah. Kalau kamu nanti pakai baju ini, kita kasih nih, ya. Tuh, itu adalah dari motivasi. Next. Menurut KHD Dr. Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Itu artinya kita sudah merdeka. Ya, kalau kita masih diperintah terus berarti kita itu belum merdeka. Itu ya Bapak Ibu. Ya, jadi cakap kita mengerti bisa memerintah diri kita sendiri tanpa harus dipaksa, tanpa harus ada hukuman baru kita bisa melakukan sesuatu, tanpa harus ditakut-takuti, ya. Relax aja kita melakukan itu dengan kesadaran diri kita sendiri. Usah karena takut dengan bapak kepala sekolah saya harus begini, saya takut dengan ibu api-api, saya takut dengan Bu Ari mengatakan
mereka bisa melakukan sesuatu, kita beri apresiasi. Ada beberapa hal yaitu beri dukungan secara khusus. Misalnya kita panggil, ya, kita beri kata-kata, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Bagus itu. Nah, ya, secara tidak langsung, ya. Beri pengakuan kepada semua murid. Nih, ya, apa-apa sejarah kelas. Oh, inilah yang berprestasi, inilah yang bagus. Nih, beri pengakuan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Tapi tetap pada prosesnya. Bagaimana cara mencari keberhasilan itu, ya, membuat sesuatu kebajikan yang mereka lakukan, kita terangkan prosesnya bagaimana kita beri pengertian kepada mereka. Di sini ada beberapa contoh apresiasi. Ketika kita memberikan apresiasi kepada siswa, nih ada beberapa contoh. Nih, misalnya kemarin saya perhatikan kamu begini, ya. Kemudian saya menghargai, terima kasih ya untuk ini. Itu ya Bu. Kemudian nilai kebajikan, rasa empati itu besar sekali. Kamu sudah menolong kawan kamu. Nah, kepedulianmu, kata-kata seperti itu, ya, kepedulianmu sangat besar sekali, bagus sekali. Rasa tanggung jawabmu, nah itu adalah bentuk apresiasi. Kemudian dari situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita, ya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, itu adalah contoh apresiasi kita kepada murid. Tuh ya Bu, sudah pernah kita lakukan semua, tapi kita tidak menyadarinya. Sudah, sekarang tidak langsung kita sudah menyadarinya. Oh, terima kasih sudah, ya, sudah kamu ambil kertas-kertas yang berserakan di lantai. Next. Bapak Ibu guru, nah di sini ya berkenaan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, kemudian disiplin, baik disiplin diri sendiri ataupun disiplin kelas, berkenaan dengan peraturan yang ada di sekolah yang telah kita sepakati. Nah, di sini ada suatu keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bu? Kenapa kok kita harus menggunakan helm? Selamat. Supaya selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Apa itu tujuan? Supaya tidak tertular penyakit. Supaya tidak tertular penyakit. Berarti menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan agar dalam tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Nah, dari kata-kata yang telah Bapak Ibu ucapkan tadi, ya, dari kata kesehatan, kemudian keselamatan, kemudian disiplin. Nah, dari itu, ya, itu adalah suatu keyakinan atau nilai-nilai yang perlu kita tanamkan kepada murid. Nah, di sini, ya, untuk membuat suatu keyakinan kelas tadi, kata-kata itulah yang perlu kita sampaikan. Jadi mereka ketika mereka membaca, membuat keyakinan kelas itu, intinya mereka itu berubah pada perilaku yang positif. Itu, ya. Jadi nanti kita buat, kita bersama-sama kita mulai. Saya sudah memulainya kemarin di kelas 7B dan kelas 7A. Ya, jadi nanti insya Allah akan kita tularkan ke kelas-kelas yang lain. Kita membuat keyakinan kelas itu secara tidak langsung. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kita tampilkan di kelas, mereka akan membaca. Jadi kalau mereka melanggar sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kelas itu, mereka sudah menyadarinya. Nah, itu ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ya, di sekolah setiap sebuah instansi jelas memiliki peraturan. Peraturan itu memang sengaja dibuat, ya, sengaja dibuat. Tetapi di sini, ya, dalam kelas selain kita mempunyai peraturan,
sekolah, ya. Tetapi kan kalau peraturan sekolah itu tidak boleh membuang sampah pada sembarangan, ya kan? Tidak boleh meloncat pagar, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh menggunakan seragam yang bukan seragam sekolah. Itu kan peraturan. Nah, tetapi di sini keyakinan kelas kata-katanya bukan yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kata-katanya yang positif. Misalnya tadi disiplin, bertanggung jawab, ya, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan. Nah, itu saja. Jadi tidak perlu menakut-nakuti. Ya, kalau kita membuat keyakinan kelas. Next. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ini udah contoh nih. TK Dharma Wanita Persatuan Satu nih. Ini kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan. Caranya bagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh calon gurunya. Itu tadi ya, bisa buat kesepakatan kelas atau suatu keyakinan kelas. Kita gali dulu beberapa dari murid-murid, dari siswa kita. Nah, ya proses seperti itu. Nah, di sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian kesepakatan kelas lagi, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, itu adalah kesepakatan kelas. Mana yang akan kita buat keyakinan? Keyakinan kelas itu yang kita ambil dari kesepakatan kelas, tetapi nilainya dia lebih simple kata-katanya. Ya, misalnya nih, jaga kebersihan atau kebersihan jaga atau saling menyayangi. Itu saja kata-katanya yang simple, ya. Kemudian semangat. Nah, di situ kan ada nilai-nilai positif, ya. Itu. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ini peraturan. Ini peraturan, ya. Tadi sudah saya sampaikan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah peraturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di situ apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu peraturannya. Kemudian keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Misalnya nih, ya, kalau di kelas itu kan sering anak-anak itu kan membuli kawan-kawannya, ya, apa mengeja orang tuanya. Nah, itu kan. Nah, kita buat kesepakatan keyakinan kelasnya apa itu? Yaitu menghormati orang lain. Kemudian dilarang peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Itu kesehatan, ya, bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain, bersabar. Kenapa? Karena di situ kalau kita antri itu kan berarti kan ada nilai positifnya, ya, disiplin positifnya. Nilai positifnya yaitu bersabar. Kemudian gunakan masker, berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Setelah materi yang saya sampaikan tadi ini ada refleksi. Nah, di sini dari penyampaian materi saya tadi, hal baru apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan, ya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Apa Bapak Ibu? Ketika saya mengikuti, ya, sesi ini, apa yang bisa berpikir apa nanti ke depannya, ya kan? Walaupun 10 menit materi yang saya sampaikan, yang saya jelaskan dengan Bapak Ibu, saya berharap nanti mungkin Bapak Ibu ada yang berminat juga mengikuti program guru penggerak. Nah, di sini nanti kita akan bekerja sama bagaimana kita mewujudkan suatu visi di sekolah kita ini. Kita menjadikan murid kita, ya, menjadikan murid kita itu mereka tumbuh
berkembang dengan kodratnya masing-masing. Kenapa? Kalau mereka tidak mau kita gali potensi yang ada dalam diri kita, dalam diri mereka, tidak kita gali, tidak kita bimbing untuk mengembangkan. Sebenarnya kalau menurut teori gunung es, bahwa potensi yang ada dalam diri seseorang murid itu yang muncul itu cuma 12% atau 20%. Yang lainnya masih terkubur. Jadi tugas Bapak Ibu guru dan juga tugas saya, khususnya saya dan Bapak Ibu guru, tugas kita semua menggali potensi yang masih ada dalam diri peserta didik itu tadi agar tumbuh. Kalau sekarang mungkin mereka masih belum menyadari. Nanti setelah mereka berusia 17 tahun atau setelah lulus SMP, baru mereka menyadari potensi yang ada dalam diri mereka itu. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana menumbuhkan bakat dan minat pada para peserta didik kita. Jadi kita bimbing, marilah kita bimbing apa kemampuan dari mereka, kita dukung apa yang ada dalam diri mereka, bakat mereka untuk menjadikan mereka manusia yang diakui nantinya. Mereka diakui, dirinya itu diakui, dihargai, baik dirinya sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Itu tugas kita. Kemudian peran Among, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Terus terang peran Among, namanya Among, ya menurut Ki Hajar Dewantara, ya kita itu ada istilah Ingersok, Suntulodo, Imadio, Mamonkaso, Tungguri, Handayani. Nah itu, jadi yang kita pegang itu sistem Among, peran Among. Jadi kita itu sekarang dalam kurikulum merdeka ini, seorang guru itu ditekankan. Jadi pembelajaran kita itu berpusat pada murid. Jadi tugas guru adalah menuntun murid-murid kita, ya, menuntun, membimbing. Jadi kita dukung, kita beri semangat mereka. Kemudian saya akan menjadi abang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, tuh ya Bapak Ibu, setelah mengikuti modul ini nanti saya akan insya Allah saya akan memberikan dukungan kepada mereka, ya, semampu saya. Nah, ketika saya mempelajari modul ini banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Menurut saya, tindakan saya sudah tepat. Ketika saya ada anak yang bermasalah, saya panggil mereka, saya selesaikan masalah, ya. Karena di situ ada pertanyaan dalam penyelesaian masalah itu ada segitiga restitusi yang memang harus kita lakukan tahapan-tahapannya. Memang sudah pernah kita lakukan ketika ada anak yang bermasalah. Kita panggil mereka, kita tanyakan alasan mereka. Tetapi yang belum kita lakukan adalah kita belum menanyakan keyakinan mereka. Kamu lakukan seperti ini alasannya apa? Sudah pernah Bapak Ibu lakukan kan itu? Apa alasannya? Nah, yang belum kita lakukan adalah keyakinannya. Nah, itu yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu. Nah, begitu saja penyampaian materi dari saya. Kalau ada yang belum paham, ya, atau belum jelas, nanti kita bisa sharing lagi, Bapak Ibu, ya. Karena waktu yang sudah pukul 12, ya, kata kepala sekolah kemarin, jadi mengingatkan saja. Jadi sekelumit materi yang bisa saya bagi dengan Bapak Ibu guru sekalian dalam aksi nyata tersebut, ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi pencerahan khususnya untuk diri saya sendiri dan semoga juga untuk Bapak Ibu guru sekalian. Atas perhatiannya dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, itulah ini tema tadi oleh Bu Mawati SPDI. Acara yang terakhir penutup adalah kita tutup acara ini pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Baiklah, sebelum saya tutup acara ini, saya selalu berdoa minta maaf jika mau kesalahan. Ya Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.